Halo guys, welcome back to channel Double Creator. Kali ini gue akan menceritakan film si Dora. Apakah kalian pernah melihat Dora? Di situ. Di mana? Di situ, oi. Coba katakan lebih keras. Di situ, setan. Oke, film ini menceritakan petualangan si Dora bersama kawan-kawannya yang mencari kota yang hilang, yang bernama Parapata. Langsung aja ke ceritanya, Dora and the Lost City of Gold. Film dimulai dengan suasana hutan yang indah, dan tidak ketinggalan di situ juga ada Dora. Ya, dia adalah Dora yang masih kecil, yang sedang bermain dengan temannya si monyet yang bernama Bud, dan diikuti dengan saudaranya yang bernama Diego. Seperti film di kartun, ia memiliki tas ajaib dan peta ajaib. Kelihatan si Dora dan si Diego sedang mengendarai mobil off-road. Seperti biasa, ceritanya di sana ada si rubah yang bernama Swiper yang selalu gagal mencuri. Dan seperti yang kita pikirkan di dunia nyata, ternyata memang tidak nyata. Mereka cuma berimajinasi. Tiba-tiba ibunya Dora memanggil Diego untuk makan, karena besok Diego akan pindah ke kota. Dora nampak sedikit murung. Malam pun tiba. Seperti biasa karakter Dora dalam kartun, Dora selalu banyak tanya. Dia menyuruh pada ayahnya untuk bilang delicioso pada makanannya. Ayahnya nampak kesal dan menyebutkan delicioso. Lalu Diego melihat tulisan Parapata dan dia bertanya, apa itu Parapata? Lalu dijelaskanlah, Parapata adalah legenda kaum Inka, kota yang hilang. Diego bertanya, apakah ada emas di sana? Bapak Dora yang bernama Cole menjawab, banyak sekali. Lalu si Dora berhayal dia bisa menyimpan emasnya. Ibunya menjawab tidak. Pagi pun tiba. Diego sebelum berangkat memberi Dora sepotong permen dan menyuruh Dora menyimpannya. Setelah itu Diego pun berangkat. Lalu si Dora mengejarnya. 10 tahun kemudian, Dora tumbuh dewasa. Di sana terlihat Dora sedang berlari bersama gajah. Nampak dia sedang ngevlog. Seperti biasa, dia banyak tanya. Dora juga bersahabat dengan buaya. Lalu si Dora dan Bud pergi mencari Parapata. Lalu Bud menemukan reruntuhan batu. Dora pun masuk ke dalamnya. Di dalam gua tersebut banyak kelelawar yang membuat Dora kaget. Sesampainya di dalam, Dora menemukan patung emas yang ia sebut Parapata. Dora dan Bud mencoba melompatinya. Lalu mereka beraba-aba untuk loncat. Lalu Dora loncat namun tidak sampai dan dia pun jatuh dan gak bisa naik lagi ke atas. Dora menyuruh Bud untuk memanggil ayah dan ibunya buat membantunya. Sesampainya di rumah, ibu Dora sedikit menasehatinya. Dora cuma meminta maaf sedikit. Lalu Cole, bapaknya si Dora, memperlihatkan map kepadanya. Dora nampak terkejut. Lalu Dora berpikiran orang tuanya tahu tata letak Parapata. Dan di sana Dora melihat peta yang ditandai orang tuanya. Lalu orang tuanya mengaku bahwa ia tahu letaknya. Ayah dan ibunya akan berlanjut mencari Parapata. Dora pun ingin ikut mencarinya, tapi orang tuanya tidak mengizinkannya. Lalu ayahnya menyuruh Dora untuk tinggal di kota. Keesokan harinya Dora pun akan berangkat, tapi dia masih menolak pergi ke kota karena dia tidak kenal siapa-siapa. Lalu orang tuanya menceritakan keasikan hidup di kota. Di sana ia bisa berpesta. Lalu Dora pun ikut apa kata kedua orang tuanya. Dan jangan membawa monyetnya. Perjalanan ke kota pun terjadi. Sesampainya di stasiun, Dora melihat penglihatan di sekitarnya sangat menakjubkan. Ia memanggil semua orang dan mengenalkan namanya. Lalu Diego melihat Dora yang berseluncuran di tangga lift. Dan Dora pun disambut sama keluarga Diego yang bernama Sabrina dan Nico. Lalu memeluk Diego. Diego kelihatan malu melihat kelakuan Dora yang agak alay. Sesampainya di rumah, nenek si Dora menyambutnya.
Lalu Diego memperlihatkan kamar buat Dora tidur. Dan Dora memperlihatkan sesuatu untuk Diego, yaitu permen yang 10 tahun yang diberikan Diego waktu itu. Diego tak mengenalinya, lalu Dora mengingatkannya kembali. Diego pun ingat. Dora berniat menyatukan kembali permen tersebut, namun Diego sudah memakannya 10 tahun yang lalu. Setelah Diego pergi, Dora pun memakan permen itu. Lalu Dora tidur. Tapi Dora memilih tidur di luar daripada di dalam. Paginya ia akan berangkat ke kampus bersama Diego. Di jalan ia terus bernyanyi. Bus pun datang. Lalu Diego merubah sedikit penampilan Dora supaya tidak kelihatan alay. Sesampainya di sekolah, lagi-lagi Dora menyapa orang-orang dan mengenalkan dirinya. Di tempat pemeriksaan, Dora terdeteksi membawa barang-barang yang tidak diboleh dibawa ke sekolah dan menyebabkan para siswa telat masuk kelas. Bel sekolah pun berbunyi. Sesampainya di kelas, gurunya langsung memberi pertanyaan. Cuma 2 murid yang mengangkat tangannya, termasuk Dora. Gurunya tahu bahwa Dora murid baru. Lalu gurunya menyuruh Dora untuk mengenalkan dirinya. Dan Dora dengan lancar menjawab pertanyaan gurunya dengan benar. Gurunya bertanya, Dora pindah dari sekolah mana? Dia menjawab dari hutan. Seketika itu murid-murid di dalamnya menertawakannya. Temannya menganggap sikap Dora itu agak norak, yang membuat Diego malu. Setelah selesai belajar, lalu Semi menghampiri Dora. Semi tidak menerima karena di kelas Dora kelihatan pintar. Lalu Dora dan Diego pun pulang. Sesampainya di rumah, Dora teleponan sama orang tuanya. Setelah beberapa hari, Dora pun kehilangan kontak dengan kedua orang tuanya. Orang tuanya tidak bisa dihubungi. Scene berpindah ke pesta dansa musim dingin. Di sana orang-orang mengenakan pakaian favorit. Namun di sini terlihat Dora yang mengenakan kostum matahari yang membuat orang-orang merasa aneh. Lalu Dora mengajak Randy untuk berdansa bersama, tapi Randy menolaknya. Di sisi lain Diego mengawasinya. Lalu Dora menari dengan tarian anehnya. Orang-orang di sekitarnya menertawakannya. Lalu Dora mengajak Diego menari bersama. Dengan rasa malu, Diego pun pergi. Dora mengejarnya. Lalu Diego berkata bahwa Dora telah mempermalukan dirinya. Dora nampak sedih dan pergi. Sesampainya di rumah, Dora nampak murung. Dora merasa Diego membencinya. Neneknya mencoba menenangkannya. Keesokan harinya, di museum, ketua regu membuat tim pada muridnya. Dan Dora masuk ke dalam regu Sam, Randy, dan Diego. Di sana Sam sok memerintah regunya dan Diego tidak suka. Lalu Dora mencari misi. Di sana ada salah satu wanita penjaga yang membantu misi Dora. Lalu penjaga itu memperlihatkan ruangan yang sebenarnya tidak boleh dimasuki siapapun kecuali penjaga. Lalu Dora, Sam, Randy, dan Diego memasukinya. Di sana terlihat banyak benda-benda antik. Lalu tak sengaja Dora menabrak penjaga di sana. Teman-temannya langsung bersembunyi, tapi Dora dengan santai malah menyapanya. Penjaga di sana sudah tahu nama Dora, dan Dora merasa aneh. Dora meminta tolong kepada si wanita penjaga itu. Dan ternyata sekelompok orang itu adalah orang jahat. Lalu Dora dimasukkan ke dalam kotak, dan di sana juga ada teman-temannya bersembunyi. Lalu mereka dibius. Setelah Dora sadar, ternyata mereka sudah berada di bandara dan akan dimasukkan ke dalam pesawat. Untungnya di sana Dora membawa pisau dan membuka kotak tersebut. Tak lama kemudian ada seorang pria yang mendatanginya yang mengaku dia adalah teman orang tuanya. Dia berniat membantu mereka. Mereka pun lari. Lalu para penjahat itu memanggil rubah yang bisa kita sebut dengan nama Swiper. Si pria itu menyuruh Swiper mencuri peta yang dimiliki Dora. Ketika Dora di ujung jalan, ternyata ada Swiper di sana dan Swiper mencuri petanya. Dora berusaha mengambil kembali. Namun usahanya sia-sia karena petanya sudah berada di tangan si penjahat. Lalu Swiper dan penjahat itu berusaha menangkap Dora. Namun si pria itu memberi tumpangan kabur untuk Dora dan temannya. Mereka pun berhasil kabur.
Dan disinilah Dora mengetahui nama si pria itu. Konon katanya dia namanya Alejandro yang mengenal Dora sejak Dora masih bayi. Lalu mereka berantusias menemukan kedua orang tua Dora. Di jalan Dora menemukan mobil kedua orang tuanya dan ia juga menemukan tenda lokasi yang digambar oleh kedua orang tuanya. Karena jalannya sangat rimbun, akhirnya mereka pun jalan kaki. Malam pun tiba. Lalu di jalan si Alejandro berakting tuh, gara-gara mukanya terkena sarang laba-laba dan aktingnya garing. Paginya mereka berjalan lagi. Di jalan si Randy menemukan jejak lagi, katanya jarak sudah dekat. Si Sam sangat gembira mendengar hal itu. Ketika sampai di ujung jalan, si Dora dan kawan-kawannya menemukan tendanya tuh. Namun di sana tidak ada siapa-siapa, cuma terdengar desisan di semak-semak. Mereka pun siaga dan agak panik, dan ternyata si Butlah yang membuat suara itu. Lalu si Alejandro panik dan ketakutan melihat si But. Konon katanya si But melihat kedua orang tuanya si Dora, dan si But menunjukkan jalan. Terlihat si Sam yang ingin modal atau buang air besar, kayaknya sudah gak tahan dan berhenti sejenak. Katanya dia ada urusan. Tapi si Dora tahu apa yang dirasakan si Sam, yaitu si Sam ingin modal. Si Sam mengelak, katanya bukan ingin modal. Tak lama kemudian si Sam pun mengaku bahwa ia mau modal, karena sudah 2 hari ia tidak modal. Lalu si Dora membawa si Sam untuk buang air. Si Dora menemukan tempat yang aman, dan si Dora membuat lubang dengan skopnya, gunanya untuk menimbun pup si Sam. Lalu si Dora meninggalkan si Sam. Tak lama kemudian si Dora dan kawan-kawan diserang anak panah. Mereka lari. Terlihat si Sam yang baru saja modal sedang santai dan nyanyi-nyanyi. Lalu teman-teman si Dora lari menuju dirinya. Si Sam nampak malu. Dengan buru-buru si Sam membenarkan celananya. Dengan terpaksa modalnya pun ditunda walaupun udah sebagian keluar. Lalu mereka bersembunyi di sebatang pohon besar. Namun anak panah itu bisa menembusnya. Terlihat si Randy yang panik karena merasa anak panah itu mengenai dirinya. Dan ternyata cuma minumannya lah yang kena. Lalu si Randy pun tertawa. Lalu mereka menggelinding ke jurang dan berhenti di dekat danau yang kering. Lalu si Dora melihat stempel yang ada di panah itu. Si Dora tahu asal-usul panah itu. Lalu si Dora melihat si Sam yang murung. Si Sam ingin pulang. Ia ingin main ponsel, tidur, dan sebagainya. Lalu mereka berhenti sejenak. Lalu si Dora dan si Diego membicarakan si Sam. Si Dora berpikiran si Diego menyukai si Sam. Namun si Diego masih mengelak. Lalu si Diego memotong pembicaraan dan bergegas untuk melanjutkan perjalanannya. Si But pun menertawakannya. Lalu si Diego menemukan jejak rubah dan menelusurinya. Terlihat di sanalah tempat camp para penjahat itu. Tak sengaja si Alejandro memanggil si Dora dan hampir ketahuan. Untung saja si But mengelabuinya. Seolah-olah si Butlah yang membuat suara itu. Dan penjahat pun tidak curiga lagi. Setelah para penjahat itu pergi, Dora dan kawan-kawan pun melanjutkan perjalanannya. Di jalan ia tak sengaja menginjak lumpur. Ketika lumpur itu diinjak, lumpur itu mengeluarkan suara seperti suara kentut. Lalu mereka menjadikan lumpur itu sebagai lelucon. Lalu si Randy merasa aneh, kenapa patung di sekitarnya menjadi tinggi. Lalu si Dora sadar bahwa ia sedang berada di pasir hisap. Mereka pun terjebak. Namun si Dora punya cara. Lalu mereka pun berbaling. Mereka merangkak secara perlahan. Namun si Alejandro tidak setuju dengan cara itu. Lalu si Dora dan kawan-kawan selamat. Namun si Alejandro semakin terhisap ke dalam. Dan dia pun didatangi kalajengking merah yang mematikan. Lalu kalajengking itu merayap ke wajahnya. Ternyata bukan hanya satu kalajengking. Ternyata ada 2. Setelah kedua kalajengking itu berada di kepala si Alejandro, untungnya kalajengking itu tidak menyengat. Kalajengking itu sedang melakukan perkawinan. Tak lama kemudian si Alejandro pun tenggelam. Setelah si Randy mencari ranting panjang, ia tak sengaja melihat kaki si Alejandro.
Lalu si Dora dan kawan-kawan menariknya. Si Alejandro pun selamat. Si Alejandro merasa bersyukur dan meminta maaf kepada Dora karena hidupnya penuh dengan kebohongan. Dia mengaku bahwa ia adalah penipu, tapi Dora tidak mempercayainya. Si Alejandro mengaku bahwa ia penjahat, namun si Dora tetap gak percaya. Tak lama kemudian si Dora dan kawan-kawan melihat nenek-nenek. Mereka pun diajak masuk. Lalu si nenek itu berniat menolong temannya untuk pulang ke tempat asalnya, tapi tidak untuk si Dora, Diego, dan si Alejandro. Lalu si nenek itu menunjukkan jalan untuk Dora. Mereka berpisah di sana. Lalu si Sam dan Diego berpelukan. Dora pun melanjutkan perjalanannya, dan si Sam dan si Randy dibawa nenek-nenek itu. Mereka disuruh menaiki perahu. Namun si Sam melihat tato yang ada di lengan nenek itu. Lalu mereka kabur. Scene berpindah pada si Dora dan teman-temannya yang akan memasuki tempat tanaman berbahaya dan tidak boleh tersentuh sedikit pun. Setelah mereka berhasil melalui tempat tersebut, dengan rasa bangga si Alejandro tak sengaja memukul bunga itu, yang menyebabkan bunga itu mekar dan mengeluarkan racun yang berbahaya. Mereka menghisapnya dan berhalusinasi. Orang yang dilihatnya menjadi kartun. Lalu mereka menjadi kartun. Dan si Alejandro membuka bajunya termasuk CD-nya juga. Lalu si Dora menemukan jurnal ayahnya di ujung jembatan dan melompat. Walau tak sampai, dia terjatuh. Lalu si Diego menggandeng dan melompatinya bersama dan ditangkap oleh Sam dan Randy. Si Sam nyanyi untuk membangunkan Dora dan si Dora pun sadar. Malamnya mereka tidur di sana. Cuma Dora dan Diego lah yang tidak tidur. Ketika si Alejandro bangun, ia sadar bahwa ia tidak memakai apa-apa. Keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanannya. Jalan menuju Parapata pun sudah dekat. Namun ketika di jalan ia menginjak jebakan dan jatuh, kecuali si Bud. Di dalam mereka melihat bintang-bintang di langit-langit. Si Randy berpikiran bahwa itu teka-teki hutan dan harus disusun dengan benar. Lalu si Randy menemukan tuas dan mencoba menariknya. Tak lama kemudian air pun datang dari sela-sela dinding. Lalu si Randy menarik tuas lagi. Bukannya air berhenti mengalir, malah nambah banyak. Untuk ketiga kalinya si Randy menarik tuas lagi. Airnya nambah banyak. Si Diego berinisiatif untuk membuka pintu airnya dan mencari pintunya. Si Diego pun menyelam dan menemukan pintu air tersebut. Lalu mereka menyelam bersama-sama untuk memutar pintu air tersebut. Karena mereka gak kuat napas, mereka pun ke permukaan lagi. Lalu si Randy yang bisa bernapas di dalam air langsung menyelam dan berusaha memutar pintu air tersebut. Dora dan kawan-kawan hampir tenggelam, dan akhirnya si Sam berhasil membuka pintu air tersebut yang menyebabkan mereka semua tersedot ke dalamnya dan terbuang ke danau. Ketika Dora sadar, ibunya menemukannya. Seketika itu si Alejandro memanggil pimpinannya. Dora dan yang lainnya ditangkap. Lalu si Alejandro meminta orang tua Dora menunjukkan jalan ke Parapata, dan si Alejandro pun mengancam akan melukai si Dora. Dengan terpaksa ayah si Dora pun menuntun mereka ke Parapata. Lalu terlihatlah lokasi Parapata dari jauh. Dora sangat terkesima melihatnya, dan mereka melanjutkan perjalanannya. Terlihat si Bud yang mengintai Dora dan kawan-kawannya. Lalu si Bud membuka tali di tangan Dora dan kawan-kawannya dan mengelabui penjahat-penjahat tersebut. Dan akhirnya ketahuan karena penjahat itu melihat talinya terlepas. Lalu Dora dan kawan-kawan kabur dan berpencar. Ketika si Dora lari, dia tergelincir dan kepalanya terbentur. Oleh karena itu, dia bisa berbicara dengan si Bud. Lalu si Bud berbicara layaknya manusia. Dora nampak terkejut dengan hal itu. Dan akhirnya mereka berkumpul lagi. Teman-temannya merasa aneh ketika Dora berbicara dengan si monyet yaitu Bud. Malam pun tiba. Dora dan kawan-kawannya mengintai situasi gerbang menuju Parapata yang dijaga oleh Swiper dan si botak. Lalu Bud menjatuhkan kantong dari atas dan Swiper mengambilnya. Isi kantong tersebut hanya seekor katak emas. Dan si botak menyentuhnya. Seketika pula si botak langsung kejang-kejang dan keracunan. Lalu katak itu loncat ke hidung Swiper dan mengalami nasib yang sama.
Akhirnya Dora bisa mendekati pintu gerbang tersebut. Lagi-lagi untuk membuka pintu itu membutuhkan teka-teki. Akhirnya mereka memecahkan teka-teki tersebut dan menemukan tuasnya. Dengan hitungan ketiga, mereka menarik tuasnya bersama-sama. Tak lama kemudian setelah tuas itu ditarik, gerbang pun terbuka. Setelah di dalam, si Randy tersengaja menjatuhkan mangkuk. Ia mengira itu mangkuk emas, dan si Sam menemukan celah tembok. Lalu si Bud menyenter mangkuk itu yang menyebabkan cahaya di senter itu memantul. Lalu mereka memantulkan cahayanya. Pintu pun terbuka dan tak sengaja si Sam menjatuhkan mangkuk itu dan pecah. Terlihat atap pun berubah menjadi runcing dan berbahaya. Akhirnya pintu itu pun tertutup lagi. Dengan buru-buru Dora dan kawan-kawan memasuki pintu tersebut. Dora hampir saja terjepit di pintu tersebut, namun Bud membantunya. Akhirnya mereka sampai di ujung parapata. Namun Dora melihat di sekitarnya banyak tengkorak dan tersengaja mereka menginjak jebakan. Akhirnya lantainya bergerak dan jadi miring. Dora dan kawan-kawannya akan jatuh. Lalu si Diego mempunyai rencana. Mereka harus melompat bersama-sama. Akhirnya mereka berhasil melompatinya. Dan terlihatlah patung parapata, yaitu patung monyet emas. Dora merasa disinilah teka-teki terakhirnya dan membaca tulisan kuno itu. Tak lama kemudian si Alejandro pun datang dan berterima kasih karena sudah melewati perangkap untuknya. Dengan penuh semangat, si Alejandro mengutip emas-emas tersebut. Lalu si Alejandro mempersembahkan koin emas ke patung monyet tersebut untuk menjawab teka-teki terakhir tersebut. Dia nampak kegirangan, namun jawabannya salah dan si Alejandro pun jatuh ke lubang yang di dalamnya lava. Namun si Alejandro masih hidup karena ia berpegangan pada akar di sekitarnya dan memanggil pasukannya. Dengan seketika pasukan dari Parapata datang dan membawa tombak dan busur panah. Mereka juga membawa kedua orang tuanya. Lagi-lagi Dora dan kawan-kawannya dipertemukan dengan nenek-nenek tadi. Dengan seketika nenek-nenek itu berubah wujud menjadi muda dan menyuruh pasukannya untuk membinasakan Dora dan semua yang ada di sana. Tapi Dora berkata, dia ke sana bukan untuk mencari harta, tapi ke sana untuk menjelajah demi pengetahuan. Lalu si penjaga itu menyuruh Dora menunjukkannya. Lalu Dora berjalan ke patung monyet emas itu. Di sana ia memilih benda apa yang harus diberikan, dan ia mengambil mangkuk dan diisi air. Lalu dituangkan ke patung tersebut, dan akhirnya matahari menyinarinya, yang berarti pilihan Dora sangat tepat. Tak lama kemudian suasana menjadi ricuh karena keadaan di sana menjadi gempa bumi karena Swiper mencuri patung emas tersebut. Lalu Dora mengejar Swiper dan dibantu oleh Bud. Akhirnya patung tersebut kembali didapat. Lalu Dora meletakkan kembali dan suasana pun menjadi kembali normal. Filmnya pun tamat sampai di sini. Lalu si Diego akan menyampaikan isi hatinya kepada si Sam. Namun si Sam dengan cepat menciumnya dengan cepat. Dia sudah tahu apa yang akan dikatakan si Diego. So itulah akhir dari film Dora and the Lost City of Gold. Terima kasih bagi kalian yang selalu stay di channel ini. Kalau ada film menarik, komen aja di bawah ya.